Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu samii'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat, baik yang hadir di Masjid Umar bin Khattab di Desa Selacau, Bandung Barat, dan juga pemirsa dan pendengar yang bergabung di Tarbiyah Sunnah Media, yang semoga Allah rahmati kita semua. Pada kesempatan kajian kita di sore hari ini, kita akan membahas sebuah tema tentang ujian-ujian yang Allah berikan kepada para hambanya. Dalam hal ini dalam konteks Allah memberikan ujian berupa musibah. Di dalam surah Al-Baqarah 155-156 ini Allah Ta'ala berfirman, "A'udzu syaitanir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Artinya, kata Allah, kami betul-betul akan menguji kalian. Dan di sini Allah mengatakan kesungguhan Allah dalam menguji manusia, yaitu dengan 3 penekanan. Ya, dengan 3 penekanan. Yang pertama, Allah memulai ayat ini dengan huruf sumpah. Wa di sini artinya demi Allah. Jadi Allah bersumpah, ya, terhadap bersumpah dengan dirinya sendiri. Jadi kalau pada lafaz walana beluwannakum, wa di sana disebutnya ya harful qasam, huruf sumpah. Maksudnya Allah bersumpah dengan dirinya. Kemudian penekanan kedua bahwa Allah betul-betul menguji manusia, yaitu pada namanya wala nabluwan, pada ada la di situ. La aslinya kalimatnya nablu, ya, kami menguji. Ketika dimasukkan la di depannya walana belu, artinya kami, ya, sungguh-sungguh menguji. Dan Allah tambahkan penekanan yang ketiga setelah yang pertama adalah waw sumpah, ya, bersumpah, kemudian lam penekanan namanya lam taukid, kemudian walana beluwannakum ada nun di belakangnya. Ya, aslinya kan nablu, kemudian muncul nabluwannakum. Nun ini adalah nun taukid namanya, ya, nun taukid. Jadi Allah bersumpah, Allah menyatakan, ya, kesungguh-sungguhan dan kepastian bahwa Allah betul menguji manusia dengan 3 penguat. Yang pertama ada waw sumpah, yang kedua ada lam taukid penekanan, dan yang ketiga adalah nun taukid. Jadi artinya, ya, Allah bersumpah bahwa Allah betul-betul akan menguji manusia, ya, bisyai'in, dengan sesuatu. Nah, di sini sesuatu di sini bisa bermakna dengan sedikit, bisa juga banyak. Ya, walaupun kita lihat dalam beberapa penafsiran, makna bisyai'in di sini adalah dengan sedikit. Sedikit apa? Minal khauf, sedikit ketakutan. Wal ju',
ya sedikit rasa lapar. Wa naqsim minal amwal wal anfus, dan kekurangan harta dan ya nyawa. Ini Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 155 ini menguji manusia dengan 5 bahan ujian. Yang pertama apa? Rasa takut. Yang kedua rasa lapar. Yang ketiga ya kekurangan kekurangan harta ya. Yang keempat kekurangan jiwa. Yang kelima wassamarat, yaitu tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan, buah-buahan. Ya, ini 5. Artinya Allah mesti akan mendatangkan itu kepada mereka. Baik sedikit, bisa juga banyak. Ya. Rasa takut misalnya. Rasa takut ini ya bisa bersifat umum, seperti misalnya rasa takut kita sebagai rakyat karena ada ancaman musuh yang akan menyerang kita. Ya, maka muncul rasa takut. Umum rasa takut itu muncul. Atau bisa jadi rasa takut itu sifatnya pribadi kita. Ya, kita menakutkan sesuatu yang akan menimpa kita secara individual kita, secara personal kita. Yang kedua adalah rasa lapar. Ya, lapar ini muncul dengan beberapa sebab, kata Syekh Utsaimin. Pertama, memang makanannya nggak ada, qilatut ta'am, makanannya sedikit. Ya, kesediaan pasokan makanannya memang makin menipis sehingga muncul rasa lapar. Atau kedua, ya makanannya ada tapi yang nggak ada apa? Icis. Yang nggak ada fulusnya. Makanan mah balatak. Ya, coba lihat di warung itu, mulai dari bala-bala sampai macam-macam kan itu. Banyak makanan, tapi duitnya nggak ada. Ya, sehingga akhirnya kelaparan. Ya, akhirnya kelaparan. Atau sebab rasa lapar itu karena makanannya ada, uangnya tersedia, tapi ada hambatan makanan itu masuk ke dalam tubuh. Mungkin apa? Sakit tenggorokan, nelan sakit, akhirnya nggak bisa makan banyak. Atau lambung lagi sakit. Ya, ini juga faktor-faktor yang menghalangi ya kenyang itu muncul. Ya, bisa makanannya memang tidak ada, kedua duitnya nggak ada, ketiga atau anggota tubuhnya yang tidak bisa mengkonsumsi makanan tersebut sehingga muncul rasa lapar. Allah menguji manusia dengan rasa lapar dengan sebab-sebab yang tadi. Atau kekurangan harta. Ya, kekurangan harta ya kita sudah maklum lah ya, seperti itu. Apalagi di masa pandemi ya, banyak yang di PHK ya, sehingga otomatis pendapatan pemasukan kurang. Wah, yang waktu nggak pandemi saja ya sampai hari ini kita masih banyak di antara kita masih mengalami kekurangan harta ya, seperti itu. Yang keempat adalah kekurangan kehilangan atau kekurangan nyawa. Ya, mati akibat misalnya karena penyakit. Ya. Kita dapati ada penyakit yang kematian yang memang di sini lapannya anfus, artinya jiwa yang sangat banyak. Jadi kadang-kadang Allah menguji manusia itu dengan suatu musibah yang membuat kematian itu ya menjadi merata. Ya contohnya pandemi tadi. Ya, Allah ya hadirkan virus corona. Ya membuat manusia merata di seluruh dunia, ya mati banyak. Ya. Bahkan itu juga menimpa kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Wasamarat, yaitu kekurangan buah-buahan, mungkin karena paceklik ya dan seterusnya ya. Ini termasuk pengujian-pengujian Allah Subhanahu wa taala. Namun ya pada hakikatnya ujian tersebut tidak saja berupa ya musibah-musibah. Tidak saja ujian itu berupa ya hal-hal yang membuat kita berat menghadapinya. Tapi juga ada ujian yang ini seringkali kita gagal, yaitu ujian berupa kesenangan. Kesenangan juga ujian.
Kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Ayat 35 Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnatan. Dan kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan, kesulitan dan kesenangan, kesempitan dan kelapangan. Itu sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Di situ Allah menyebutkan bahwasanya namanya ujian yang Allah berikan kepada manusia bukan saja perkara-perkara yang menyulitkan mereka, menyusahkan mereka, tapi juga perkara-perkara yang menyenangkan mereka. Tapi seringkali manusia tidak sadar. Ya, tidak sadar. Pertanyaan kita, ketika manusia mendapatkan kesenangan, ya, kebahagiaan, ya, bukan berupa penderitaan, kira-kira Allah menguji apanya mereka? Menguji apanya? Menguji apanya? Bersyukurnya mereka. Nah, justru banyak manusia yang gagal bersyukur ketika diberikan kesenangan. Jarang di antara kita, ketika kita mendapatkan kesenangan, kita mengucapkan innalillah. Jarang ya. Duit lagi nggak ada, tiba-tiba ada masuk ke rekening uang 10 juta. Langsung ada kalau tersebut, ya akhi, gitu kan. Ini hadiah buat antum, masya Allah. Ya, anak kebetulan ya lagi pusing ngabisin duit misalnya. Ya, duit loba, nggak butuhnya gitu. Kan ada tuh status kayak gitu tuh. Pusing ngabisin uang misalnya. Tiba-tiba rekeningnya masuk ke kita. Kira-kira kita ya pernah nggak mengucapkan innalillahi wa inna raji'un? Ada nggak? Enggak. Kita tidak merasa apa itu ujian. Kita tidak merasa ini ya bagian dari pengetesan keimanan. Allah ingin melihat apakah kita semakin mendekatkan diri kita kepadanya dengan ketaatan-ketaatan kita ketika mendapatkan kesenangan tersebut atau sebaliknya. Dan ternyata banyak manusia yang gagal diberikan apa? Diberikan kesenangan. Ya, kalau diberikan kesusahan, mereka ya menampakkan rasa butuhnya kepada Allah itu betul. Karena susah akhirnya rajin doa, ya, rajin meminta. Karena sulit akhirnya rajin sholat, rajin ke masjid. Ada loh, ya, orang-orang yang ke masjid ketika susah. Ketika cukup, senang, tara ke masjid. Ya. Artinya kita lihat, kadang-kadang pada sebagian orang diberikan susah itu lebih baik buat dirinya daripada dikasih senang. Sebab kalau dikasih susah dia ingat masjid. Kalau dikasih senang dia ingat ma'al. Ingat mal. Bukan masjid tapi mal. Ingat mall dia. Ya, enggak ingat masjid. Itu. Jadi kadang-kadang sebagian orang itu ya diberikan musibah dia jadi lebih baik. Dia jadi ingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita melihat bahwasanya banyak yang gagal, orang yang diberikan ujian kesenangan. Nah, kembali kita kepada ayat ini. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 155 ini menguji satu bagian dari manusia berupa musibah. Dan Allah uji mereka pada ya 5 aspek. Yang pertama rasa takut, yang kedua rasa lapar, yang ketiga kekurangan harta, yang keempat kekurangan nyawa, yang ketiga kekurangan ya makanan, buah-buahan seterusnya. Lalu apa kata Allah menutup ayat ini? Wa basyirus sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Pada orang-orang yang sabar. Pada konteks ini ya sabar dalam ayat ini adalah sabar dalam terhadap musibah. Dan sudah berlalu dari hadapan kita kata Syekh Utsaimin bahwa pada hakikatnya sabar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan ketaatan, as-sabru fi taatillah. Ya, jadi sabar itu terbagi menjadi 3. Ya, as-sabru salah satu aqsam. Sabar terbagi menjadi 3. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan. Yang kedua, as-sabru an maharimillah, sabar dalam
meninggalkan perkara yang diharamkan. Yang ketiga adalah as-sabru ala aqdarillah al-mu'limah, yaitu sabar terhadap takdir-takdir Allah yang itu memberatkan, ya, dirasakan susah. Nah, ayat ini bicara tentang sabar pada konteks yang ketiga. Pada konteks yang ketiga. Ya, walaupun tentu ada hubungannya nanti ketika diberikan musibah, orang itu dia tetap bersabar enggak untuk meninggalkan perkara yang haram. Ada kan orang yang diberikan musibah yang ketiga, yaitu diberikan kesulitan ekonomi, kehilangan nyawa, dia membawa dia untuk putus asa, frustasi, akhirnya dia melakukan perbuatan maksiat. Ya, banyak kan orang yang ketika mungkin orang tuanya meninggal, ya, orang yang dia sayangi meninggal, frustasi, ya, akhirnya tadinya sholat malah sholat larinya ke tempat-tempat hiburan-hiburan, dan itu kan diharamkan. Akhirnya akibat dia tidak sabar terhadap musibah, ya, yang ketiga ini, akhirnya dia gagal dalam sabar terhadap meninggalkan perkara yang diharamkan, dan itu otomatis menodai kesabarannya untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah memberikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Ya, pada orang-orang yang sabar. Ya. Siapakah mereka itu? Kalau sebutkan pada Al-Baqarah 156-nya, alladzina idza asabathum musibah, mereka itu adalah orang-orang ketika mereka diberikan musibah. Ini tentunya musibahnya konteksnya pada ujian Allah berikan pada 5 perkara tadi. Apa itu? Yang pertama rasa takut, yang kedua rasa lapar, yang ketiga kekurangan harta, yang keempat kehilangan nyawa, yang kelima buah-buahan, makanan, dan seterusnya. Maka orang-orang yang bersabar mendapatkan keuntungan. Yaitu apa? Ketika mereka ditimpa musibah tersebut, mereka mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, mereka mengucapkan kita ini milik Allah. Dan kita ini akan dikembalikan kepada Allah. Maka ayat ini namanya kalimat istirja namanya. Kalimat istirja. Maka kalimat istirja inna lillahi wa inna raji'un ini mengandung 2 perkara dasar. Yang pertama, ketika seorang mengucapkan inna lillah, maka dia meyakini Allah dari aspek rububiyah. Ya. Bahwa Allah pada aspek rububiyah. Bahwasanya kita ini milik Allah, berarti Allah adalah pemilik kita. Sehingga namanya pemilik, dia bebas melakukan apapun yang dia inginkan terhadap yang dia milikinya. Jadi ucapan innalillah itu penetapan seorang mukmin terhadap aspek rububiyahnya Allah. Pada aspek rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mengatakan kita milik Allah, berarti seorang meyakini bahwa ketika dia adalah milik Allah, maka Allah sebagai pemilik, ya, pemiliknya bebas melakukan apapun yang dia inginkan. Ya. Bebas apapun dia inginkan. Dia mengambil apapun yang dia inginkan karena itu miliknya. Ya. Yang kedua ucapan wa inna ilaihi raji'un, dan hanya kepadanya lah kita akan kembali. Maka ini adalah mengandung keimanan seseorang bahwa dia nanti akan kembali menghadap Allah. Kembali menghadap Allah dengan sikap dia terhadap apa yang Allah perbuat terhadap dirinya. Contohnya dalam konteks ketika Allah berbuat kepada dirinya memberikan musibah. Itu kan perbuatan Allah kan? Allah uji dia dengan 5 perkara tadi. Kekurangan harta, nyawa, makanan, rasa lapar, rasa takut. Ya, maka nanti dia akan kembali kepada Allah. Yaitu dia akan diminta pertanggungjawabannya terhadap takdir Allah kepada dirinya ketika Allah berikan musibah berupa 5 perkara tadi.
apakah sikapnya benar atau tidak, maka itu nanti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari sini poin yang kedua ini ya adalah pengujian keimanan. Ketika seseorang mengetahui bahwasanya dia milik Allah dan Allah menakdirkan apapun yang Allah kehendaki, Allah berbuat apapun yang dia inginkan, Allah melakukan apapun terhadap apa yang dia miliki, termasuk memberikan musibah, ujian dan mengambil orang-orang ya yang menjadi makhluknya, maka kita ini diuji. Allah bebas berbuat apapun yang diinginkan dan Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Allah mau mengambil yang ini dulu, mengambil yang ini dulu, atau Allah matikan semua. Satu kampung misalnya Allah matikan, satu negara mungkin Allah berantakan, mungkin Allah timpakan itu kepada ya menjadi pelajaran ya bagi orang-orang yang maksiat misalnya. Ya, kemudian Allah hancurkan tempat tersebut. Maka hendaklah ya dijadikan pelajaran sehingga orang-orang yang masih hidup itu merasa takut kalau mereka ditimpa dengan ya hukuman yang sama dari Allah akibat maksiatnya. Maka dari sini ada beberapa faedah bisa kita petik dari ayat Al-Baqarah 155 156 tadi. Yang pertama adalah menjelaskan tentang perkara-perkara yang Allah uji kepada para hambanya. Itu pada 5 perkara tadi yang sudah kita sebutkan. Ya, ini yang jelas-jelas nampak. Tapi ada lagi ujian yang Allah berikan berupa rasa takut. Ya, berupa rasa takut yang itu tidak menimpa dia. Tapi dalam konteks yang kita sebutkan tadi, ketika Allah berikan musibah pada orang lain, ya, maka apakah dia ya takut enggak? Ya, misalnya kalau kemarin corona itu merata tuh. Di masa corona kemarin itu kita merasakan rasa takut enggak? Takut ya. Takut kena virus, takut indan itu, apalagi sudah depan mata sudah banyak yang berjatuhan, meninggal dan seterusnya. Kita merasakan ketakutan yang luar biasa. Itu pun ujian dari Allah Subhanahu wa taala, padahal kita kena naon gitu. Secara fisik kita tidak terkena virus, tapi ada rasa di situ yang muncul rasa takut bahwa yang menimpa ke orang. Itu juga ujian. Rasa takut itu ya walaupun itu kita sifatnya al-i'tibar, hanya mengambil pelajaran melihat ada orang yang lain yang terkena musibah tadi. Kemudian yang kedua, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin merinci tentang pembagian manusia ketika ditimpa musibah. Kata beliau, "Annan nasa yanqasimuna indal masab ila qismaini." Ya. Bahwasanya manusia itu ketika ditimpa musibah maka mereka terbagi menjadi dua. Yang pertama yang sabar, yang kedua sakhit, mereka yang murka, mereka yang membenci terhadap musibah tadi. Yang pertama sabar, yang kedua membenci. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna idhamil jaza ma'idhamil bala." Sesungguhnya besarnya balasan yang Allah berikan tergantung besarnya ujian. Wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalaahu. Sesungguhnya Allah bila mencintai suatu kaum, ya, maka Allah akan berikan ujian kepada mereka. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu as-sakhat. Maka barang siapa yang ridha terhadap ya ujian Allah berikan tadi, maka Allah pun ridha kepada dirinya. Dan sebaliknya barang siapa yang benci, murka terhadap ujian tersebut, maka Allah pun benci dan memurkai dirinya. Ya. Nah, maka Rasulullah menyebutkan berdasarkan hadis ini bahwa manusia yang sikap manusia terhadap musibah terbagi menjadi dua. Yang pertama mereka yang sabar, yang kedua mereka yang benci terhadap ujian tersebut, musibah tersebut. Nah,
dalam konteks hadis ini sabar hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Dan apalagi Nabi menyebutkan pengujian sabar itu ketika terjadi pada benturan pertama. Ya, innamas sabru indas sadamatil ula. Sesungguhnya ya sabar itu ya adalah ketika terjadi pada benturan pertama. Itulah hakikatnya sabar diuji. Ya. Maka sabar ketika benturan pertama terjadi musibah, ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kemudian kalau misalnya dia tidak ridho, dia membenci ujian tersebut, maka dia berdosa. Karena sabar hukumnya wajib, tidak sabar hukumnya haram, dan itu berarti berdosa. Nah, sebagian ulama ya, itu meluaskan pembahasan manusia ketika diberikan musibah menjadi 4. Ya, 2 yang pertama sudah disebutkan, yaitu pertama mereka yang murka, benci, yang kedua mereka yang sabar, nah yang ketiga mereka yang ridha. Yang keempat mereka yang bersyukur. 2, 3 dan 4 ini ya, ini perkara yang disyariatkan. Yang pertama murka, ini perkara yang diharamkan. Lalu apakah perbedaan antara 3 tingkatan yang disyariatkan tadi, antara sabar, ridho, dan bersyukur ketika menghadapi musibah? Ya. Yang pertama, sabar secara hukum ini hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Sedangkan ridho ini hukumnya sunnah. Ridho hukumnya sunnah. Apa perbedaan seseorang ketika menghadapi musibah yang sabar dengan ridho? Ya, tentu kita mengatakan yang ridho ini lebih baik daripada yang bersabar. Walaupun bersabar hukumnya wajib. Ya. Walaupun ini ulama ikhtilaf. Tetapi ya, ada alasan mengapa ridho terhadap musibah itu lebih baik daripada bersabar, karena begini. Ya, orang yang bersabar saja artinya dia memang merasakan ya berat ketika memikul musibah tersebut dan memikul rasa pahitnya bersabar. Jadi hanya saja dia tidak menahan dirinya untuk tidak murka, benci terhadap musibah tadi. Dia benci tidak terhadap musibah karena udah takdir. Ya. Tapi dia berat menjalaninya. Berat menjalaninya. Dan dia tidak berkeluh kesah. Dia tidak berkeluh kesah. Hatinya tidak mendongkol, lisannya tidak berkeluh kesah. Dan anggota badannya tidak menampakkan tindakan-tindakan menunjukkan dia murka terhadap musibah. Seperti mungkin melempar barang, ini dan itu segala macam. Enggak, dia tertahan. Tapi terasa berat baginya untuk menjalaninya. Dan ini wajib hukumnya sabar. Sedangkan ridho, ya, wa amar radi, sedangkan orang yang ridho, fa inal musibata baridatun ala qalbi lam yatajarra marat as-sabri alaihi. Sedangkan orang yang ridho adalah ya, musibah itu dia rasakan dingin di dalam hatinya. Baridatun itu artinya dia merasakan tidak panas, tidak apa ya. Kalau sabar itu berat. Makanya Nabi menyebutkan as-sabru dia. Sabar itu seperti bara api yang menyala-nyala. Ya. Sabar itu panas, ya, berat, panas itu tapi harus dipegang. Ya. As-sabru dia kata Nabi. Ya. Nah, ridho itu dia sudah tidak merasakan lagi keperihan, kesusahan, kesulitan dari musibah yang dia hadapi. Dia kalau bahasa kita ridho mah pasrah, sudah. Ini sudah takdir Allah, mau diapain lagi? Mau diapain lagi? Sudahlah, kita pasrah. Kita terima apa yang sudah Allah takdirkan kepada kita.
Maka terasa ringan di dalam hatinya. Berbeda dengan sabar. Sabar itu tetap merasakan berat, hanya saja dia tidak membenci musibah tersebut, dia tidak berkeluh kesah dengan lisannya dan tidak menampakkan tindakan fisiknya bahwa dia benci terhadap musibah tersebut. Ya, ini sabar. Kalau ridho sudah enggak sampai segitunya gitu. Kalau ridho itu sudah musibah. Mau diapain? Udah jalani aja. Kita nggak punya pilihan kecuali harus menerima dan pasrah apa yang telah Allah takdirkan. Maka ridho ini lebih baik daripada sabar. Jadi pahitnya sabar itu sudah tidak dia rasakan lagi orang yang ridho ini. Ya, fahuwa akmalu halan minas sabir. Tentulah orang ini keadaannya lebih sempurna daripada orang yang bersabar. Orang yang ridho lebih sempurna keadaannya daripada orang yang bersabar. Ada lagi yang ketiga, ini yang lebih tinggi daripada ridho dan sabar. Yaitu asyakir, yaitu orang yang bersyukur atas musibah. Ya, orang bersyukur atas musibah. Ya. Lalu fa in qila, lalu jika kemudian ada yang bertanya, kaifa yashkuru 'alal musibah? Bagaimana seseorang itu bersyukur padahal itu musibah gitu. Tentu bersyukur beda dengan syukurin lu gitu, bukan ya. Padahal ini musibah, tapi kok dia bisa bersyukur? Ya. Maka fal jawab anna dzalika min wujuh. Maka jawabannya itu ada beberapa ya alasan. Ya, bagaimana kok musibah bisa membuat orang itu bersyukur? Ya. Yang pertama, ini berarti kiat-kiat agar bisa bersyukur terhadap musibah. Nah, begitu. Ya, ini Syekh Utsaimin berikan tipsnya. Tip agar bisa bersyukur atas musibah. Ya. Yang pertama adalah ayansibaha ila ma huwa a'lamu minha. Fayansibu musibatad dunya ila musibatad din fatakunu ahwan. Fayashkurullah allam yaj'al musibata fil ashad. Yaitu dia memperhatikan ya, ada musibah yang lebih besar daripada musibah dunia. Yaitu musibah agama. Mana yang lebih merugikan? Musibah dunia atau musibah agama? Hah? Musibah agama. Ya. Apa konteks ya musibah agama pada bersabar? Yaitu ketika dia tidak sabar, maka dia berdosa. Bukankah dosa itu musibah pada agamanya? Betul? Betul atau tidak? Iya. Ketika dia tidak bersabar, karena sabar hukumnya wajib, maka dia telah berdosa, maka dosa itu merupakan musibah pada agamanya. Ya. Plus musibah dunianya tidak hilang. Ya kan? Musibah dunia tetap ada, plus ditimpa musibah agama dengan dia tidak bersabar. Sehingga dia lebih memikirkan apa? Lebih memikirkan musibah agama. Kalau musibah agama ini berbahaya. Ya. Tidak bersabar, selain tidak menyelesaikan masalah pun mengandung dosa. Maka dia lebih memilih untuk bersabar. Ya, walaupun musibahnya berat dia hadapi, tapi dia tidak plus dosa. Bahkan ya, kiat yang kedua adalah ihtisabul ajri alal musibah. Bahkan yang dia pikirkan adalah besarnya pahala ganjaran yang Allah berikan kalau dia bersabar. Ya. Karena semakin musibah itu berat, maka pahala akan semakin besar. Yang kata Nabi SAW yang sudah kita sebutkan hadis tadi, inna idhamil jazai ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya ya pahala dari Allah itu tergantung besarnya apa? Ujian yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Dan ingat, ya ujian yang Allah berikan kepada hamba itu sesuai dengan
tebal tipisnya iman. Tebal tipisnya iman. Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas keimanannya. Misalnya levelnya level 5 imannya. Allah nggak akan mengujinya pada level 6, 7, apalagi 10. Enggak. Di level 5 itulah Allah mengujinya. Ya, bila kekuatan ketebalan imannya, ketahuannya di level 5, maka di level 5 itulah Allah mengujinya. Sehingga orang yang imannya semakin tinggi, maka semakin besar ujian Allah berikan kepada dirinya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Muslim, "Inna ya asyaddun nasi bala'an al-anbiya'i, summa salihun, summa al-amsal fal amsal." Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Summa salihun, kemudian orang soleh. Di bawah nabi kan keimanannya. Summa al-amsal fal, kemudian yang semisal itu. Ya, artinya kalau keimanannya di bawah orang soleh kurang dikit, ya seperti itulah beratnya ujian. Di bawah lagi seperti itulah ujiannya. Maka semakin besar iman seseorang, maka dia akan diberikan ujian lebih besar daripada yang lain. Seperti itu. Oleh karenanya, ya, bila kita menyadari dua sisi ini, yaitu pertama, bila kita tidak sabar, kita akan rugi dunia dan agama. Bila kita, kemudian yang kedua, bila kita bersabar, kita tahu besarnya pahala yang Allah berikan kepada orang yang sabar. Mulai dari bahwasanya Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Ya, dalam surah Az-Zumar ayat 10 Allah berfirman, sesungguhnya pahala yang Allah berikan kepada orang yang sabar itu tanpa batas. Ya, dan kemudian innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang yang bersabar, yaitu Allah melihat mereka, mengawasi mereka, mengetahui mereka, menolong mereka, dan akan memberikan pahala tanpa batas. Bahkan kata Nabi SAW bahwasanya bagaimana orang itu bisa bersyukur, di antaranya dia melihat besarnya pahala, bahwasanya setiap musibah yang menimpa dirinya itu akan menggugurkan dosa-dosanya. Sebagaimana Nabi bersabda dalam sebuah hadis Muslim, ma yusibul muslimah, ya, nasabun wala wasabun, ya, wala hammun wala husun wala adan wala ghammun hatta syaukatun yushakuha illa ghafarallahu khatayah, atau kama qala sallallahu. Tidaklah seorang muslim itu ditimpa nasabun, ya, ditimpa rasa ya lelah, wala wasabun, ditimpa rasa kecewa, ya, wala hammun, ditimpa rasa gelisah, wala husnun, ditimpa rasa sedih, wala ghammun, ditimpa rasa khawatir. Bahkan hatta syaukatun, bahkan ditimpa satu duri yang menusuk badannya, kecuali dengan itu Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Jadi kita seringkali kurang sadar, ya, ketika kita capek itu adalah ujian. Misalnya seorang suami misalnya habis bekerja, habis cari nafkah, capek, ya kan? Nah, capek itu bisa menggugurkan dosa. Ya, Anda yang mencari nafkah, selain Anda mendapatkan pahala, kata Nabi SAW kan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Saya sering mengulang-ulang hadis ini. Satu dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, ya, satu dinar yang dinarun anfaqtahu tasaqdahu, ya, fi raqabah, satu dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan budak hamba saya, satu dinar yang engkau sedekahkan, dan satu dinar yang anfaqtahu ala ahlik, dan satu dinar engkau infakkan untuk keluargamu, ya, wa a'zamu ajra alladhi anfaqtahu ala ahlik. Maka yang paling besar pahalanya adalah dinarun anfaqtahu ala ahlik, yaitu satu dinar yang kau infakkan untuk keluargamu. Maka selain besarnya pahala cari nafkah, lelahnya dia itu menggugurkan dosa. Karena kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim ditimpa rasa lelah, ya, kecuali Allah akan gugurkan dosanya. Ya, apalagi seorang itu misalnya lelah, ya, dalam belajar, ya, duduk, canggel tuh, lelah nggak duduk ngaji?
Itu selain berpahala ngaji juga gugurin dosa dari lelahnya kita belajar. Menggugurkan dosa itu. Ya, rasa kecewa. Kita sering gak merasa kecewa? Sering. Mungkin kecewa dengan keluarga kita. Mungkin kecewa dengan pasangan kita. Kecewa dengan anak. Mungkin kecewa dengan tetangga. Kecewa dengan guru. Kecewa dengan teman. Kecewa dengan atasan. Ternyata rasa kecewa itu dapat menggugurkan dosa. Makanya ketika kita kecewa, kudu sabar. Ketika kita lelah, kudu sabar. Jadi kecewa itu menyakitkan. Itu ujian kata Rasulullah SAW. Diuji dan itu dapat menggugurkan dosa. Maka bagaimana seseorang tidak bersyukur kepada Allah atas musibah yang Allah berikan kepada dirinya, karena selain meninggikan derajat, menambahkan pahala dan menggugurkan dosa. Ya. Namun jangan coba nantang musibah. Ya Allah, karena musibah itu dapat menggugurkan dosa-dosaku dan menyelamatku dari neraka, maka datangkanlah musibahku sekarang ya Allah. Tidak boleh begitu juga. Ya, dan sebuah hadis yang sahih, ada seorang sahabat itu dikunjungi oleh Nabi SAW. Karena sakitnya sudah berbulan-bulan saking lamanya, sehingga badannya kurus kering. Maka Rasulullah menjenguk sahabat ini. Rasulullah heran lihat orang ini kok penyakitnya demikian berat, kok gak sembuh-sembuh. Dan waktu cukup lama. Maka Rasul penasaran. Apakah engkau pernah minta kepada Allah sesuatu? Bala ya Rasulullah. Ya pernah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apa itu? Aku pernah minta kepada Allah, ya Allah. Ya. Datangkan, segerakan ya hukuman untukku di dunia, agar nanti di akhirat engkau tidak menghukumku lagi, mengadabku lagi di hari kiamat. Apa Rasulullah mendengarkan ucapan sahabat itu? Subhanallah. Subhanallah. La tastati'. Engkau tidak akan sanggup untuk apa? Menahan ya ujian azab Allah di dunia ini, gak akan sanggup. Mengapa engkau tidak mengucapkan ya Allahumma atini fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Kenapa engkau tidak ucapkan Allahumma atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kebaikanku di dunia dan kebaikan di akhirat, dan selamatkan aku dari azab neraka. Maka akhirnya orang itu mengganti doanya dengan doa tadi, dengan doa ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan sembuh. Ya, dan sembuh. Maka di antara faidah dari kisah tadi ya, bahwa salah satu doa agar diberikan kesembuhan membaca doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dengan riwayat yang tadi yang sahih. Ya, jadi tidak berarti ketika kita mengetahui besarnya keutamaan bersabar, tidak berarti kita diperbolehkan untuk menantang Allah agar diberikan musibah. Jangan. Ya. Yang enggak diminta aja udah berat. Apalagi diminta. Kemudian di antara faidah dari ayat tadi, ya Allah menceritakan tentang pujian-pujian Allah pada 5 perkara, dan Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ya, anna min simatis sabirin tahwidu amrihim ilallahi biqulubihim wa alsinatihim idza asabathumul masaib. Bahwasanya di antara sifat orang yang bersabar, nah ini penting ini. Dia tersifat orang yang bersabar adalah apa? Dia mengembalikan semua urusannya kepada Allah melalui ucapan, melalui hati dan ucapannya. Ya. Karena Allah mengatakan orang bersabar itu akan diberikan kabar gembira bila mereka mengucapkan apa? Inna lillah. Ya, wa inna ilaihi raji'un. Hatinya meyakini bahwa kami ini milik Allah. Kalau namanya milik Allah berarti siap menerima apapun yang diperbuat oleh sang pemiliknya.
Maka dia kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik dirinya. Ya, pemilik hartanya, pemilik hidupnya, pemilik jiwanya, pemilik keluarganya, pemilik hartanya, dan pemilikan keduniaannya. Dia kembalikan semua kepada sang pemiliknya, terserah apa yang ingin dilakukan oleh sang pemiliknya. Maka sifat orang yang bersabar adalah apa? Dia mengembalikan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang lain dari ayat tadi, masyhuriyatu hadzal qaul wa qad disyariatkannya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan di dalam hadis yang sahih ada tambahan, ya, dengan doa Allahumma jurni fi musibati, ya, wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala kepadaku atas musibahku ini dan gantikanlah, ya, musibahku ini dengan sesuatu yang lebih baik. Ya, suatu hari, ya, ini ada asbabul wurudnya, ya. Awal mula hadis ini yaitu dikisahkan ada seorang wanita bernama Ummu Salamah. Ummu Salamah. Ditakdirkan Abu Salamah, siapa Abu Salamah itu? Suaminya Ummu Salamah, ya, meninggal, wafat. Sedih nggak? Sedih itu, ya. Sedih ditinggal suami. Ya. Maka kemudian Rasulullah mengajarkan kepada Ummu Salamah untuk membaca doa ini. Ya, Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah pahala kepadaku atas musibahku, wa akhlif li khairan minha, dan gantikanlah musibahku ini dengan yang lebih baik. Maka Ummu Salamah berpikir, siapa orang yang lebih baik daripada Abu Salamah? Orang yang pertama kali berhijrah jadi Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Gitu. Tapi karena Nabi mengajarkan doa, tetap dia baca. Ya. Tentu ketika dia baca tidak sekedar hasil baca, pasti dia faham maksudnya. Ya. Dan tak lama kemudian datanglah Rasulullah SAW melamar Ummu Salamah. Maka ada kan lebih baik daripada Rasul? Tidak, bahkan Abu Salamah pun tidak akan bisa menyamai keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi antum kalau misalnya kehilangan HP, baca doa ini. HP hilang, antum hilang HP, ya, misalnya seri 7, antum baca mudah dapat seri 17. Ya, antum hilang motor 1. Nanti Allah kasih dengan lebih baik. Mungkin motornya lebih bagus, ya, karena baru kan. Atau motornya lebih banyak. Yang tadinya hilang 1 motor, sekarang diganti motor plus mobil. Iya. Gitu. Jadi yang pernah kehilangan motor, harus rajin baca doa ini. Mudah-mudahan diganti dengan lebih baik. Ya. Terbukti ya, Ummu Salamah membaca doa itu, Allah ganti lebih baik. Ya. Biasanya tuh kalau pedagang tuh lagi jualan gitu kan, pas dapat untung uangnya hilang. Oh itu baru juga nyepeng teh, untung teh baru sekieu gitu kan, tiba-tiba duitnya hilang gitu. Tuh kan diuji tuh. Apakah dia mengucapkan inna lillahi raji'un? Lalu kemudian dia mengucapkan doa ini, kalau dia mengucap doa ini, insya Allah Allah ganti dengan keuntungan yang lebih besar. Jadi kita biasakan ketika kita mendapatkan musibah, pertama, kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berharaplah Allah memberikan pahala yang terbaik karena sikap sabar kita, ya, terhadap musibah yang Allah takdirkan kepada kita, dan minta kepada Allah, jangan lupa, minta kepada Allah agar diberikan ganti yang lebih baik. Itu penting. Ya. Dan Rasulullah SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala sangat mengetahui namanya manusia itu punya jiwa pengen dikasih upah. Makanya Allah kasih pahala mereka nanti surga. Karena sifat manusia itu senang kalau dapat upah. Maka ketika musibah, ya, itu menghilangkan sebagian dari apa yang dia miliki, maka sifat manusia ingin mendapatkan ganti.
Maka Islam datang tidak saja mengajarkan doa agar diberikan ganti, bahkan diberikan ganti yang lebih baik. Bahkan diberikan ganti yang lebih baik. Itu kan luar biasa. Jadi Rasul tidak mengajarkan, ya Allah berikanlah pahala atas musibahku dan gantikanlah aku dengan yang sama. Enggak. Rasul ajarkan gantikan aku dengan yang lebih baik dari yang hilang tadi. Lihat doa Rasulullah SAW, Allah yang mengajarkannya, ini doa yang terbaik. Ya. Dan salah satu mujizat yang Allah berikan kepada beliau adalah beliau diajarkan jawami ad-diyah, ya, al-adiyah, yaitu diberikan kemampuan untuk mengucapkan doa-doa yang ringkas. Doa-doa yang ringkas. Maka kita lihat doa-doa Nabi itu gak panjang-panjang. Ada yang panjang tapi mayoritasnya pendek-pendek tapi berkualitas dan sesuai kebutuhan ya umatnya. Ya. Nah, dan sampai di situ para jamaah sekalian, pembahasan kita tentang ayat yang berkaitan dengan musibah-musibah yang Allah berikan kepada kita, ya. Maka kita mengambil beberapa faidah tentang pentingnya kita bersikap benar dalam musibah, kemudian kita diajarkan doa ketika diberikan musibah dan seterusnya, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang Allah berikan kesabaran atas semua yang Allah takdirkan kepada kita. Amin Allahumma amin. Demikian barangkali sabar dan menjalankan ketaatan. Ibadah terus itu yang sabar terakhir. Salam Menjauhi larangan. menjauhi larangan. Ya itu kiat-kiat supaya kita bisa menjauhi larangan itu seperti apa Ustaz? Karena itu masalah saya Ustaz. Iya baik. Ya memang kiat sabar menjauhi larangan ini sebenarnya problem kita semua. Ya. Di zaman sekarang itu ya untuk berbuat dosa gampang sekarang. Ya, lebih mudah. Ya, yang termudah mengapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'ti zamanun illa walladhi badahu syarran min qablihi." Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasul bersabda, ya, tidaklah datang satu masa kecuali setelahnya itu lebih buruk daripada masa sebelumnya. Lebih buruk. Nah, sehingga misalnya contohnya fitnah, ya, musibah maksiat. Di zaman dulu, mungkin waktu kita masih kecil 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, maksiat itu mungkin fasilitasnya mungkin hanya 10. Sekarang mungkin udah 100, sudah 1000, mungkin tanpa batas. Fasilitas berbuat maksiat lebih mudah sekarang. Karena Nabi mengatakan memang setelah zaman berikutnya itu lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Ya, seperti itu. Jadi semakin jauh dari zaman kenabian, maka kebarokan itu semakin berkurang. Seperti itu. Itu yang pertama. Ya, jadi bahwasanya keburukan itu akan semakin meningkat dari masa ke masa. Ya. Yang kedua adalah ya tentu hati kita ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di antara kiat yang paling terbaik dalam meninggalkan maksiat adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah satu memberikan kita kekuatan bersabar atas ujian itu ketika datang. Ya, ujian ketika datang. Ya, yang kedua adalah kita berlindung kepada Allah dari apa? Dari keburukan diri kita dan dari keburukan syaitan yang menggoda kita. Karena kita tahu berbuat maksiatnya kita tentu ada peranan dari dua perkara tadi. Yaitu apa? Dari hawa nafsu kita dan dari tipu daya syaitan. Ya, seperti itu. Yang ketiga adalah kita mempelajari pintu-pintu masuknya maksiat tersebut. Ya. Nah, bila kita telah tahu pintunya, berusaha kita untuk menutupnya. Cuma persoalannya ketika kita tutup, kunci kita kuat atau tidak? Kita menguncinya kuat atau tidak? Kita sudah temukan pintunya. Jadi kalau belum tahu pintunya, PR-nya temukan dulu pintunya. Pintu masuknya maksiat. Yang kedua, kalau sudah tahu pintunya, apakah kita kunci dengan kuat atau tidak? Ya, seperti itu. Yang berikutnya adalah menyibukkan diri dengan amalan-amalan yang positif. Ya, menyibukkan diri dengan amalan positif. Yang berikutnya adalah dengan kita berada pada lingkungan yang baik. Berada pada lingkungan yang baik. Karena seringkali lingkungan yang kurang baik itu mudah membuat kita untuk tidak istiqomah, mudah membuat kita tergelincir pada perbuatan maksiat. Jadi ya sisanya ya kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala.
ya. Dan ya yang terakhir anak kira ya harus punya tekad mau berhenti dari maksiat. Kalau belum punya tekad mah hese. Harus ada tekad. Harus bertekad. Contoh misalnya kan orang pengen berhenti ngerokok. Dalam nggak ada tekad mah hese. Kurangan lah tadinya 3 bungkus jadi sabungkus. Sabungkus jadi ya 10 batang. Itu nggak akan bisa itu. Harus punya tekad. Hari ini saya berhenti. Insya Allah berhenti ngerokok misalnya. Ya. Dan yang lain-lainnya yang buruk-buruk. Ya. Kita mengatakan merokok itu buruk. Ya. Maka kalau seorang nggak punya tekad. Maka itu sulit. Nggak punya tekad maka sulit. Yang terakhir anak kira yaitu kita membangun sebuah kebiasaan baik yang baru. Misalnya seseorang berbiasa berbuat maksiat, maka dia harus bangun kebiasaan baik yang baru dia bangun. Dan di mana-mana suatu yang baik dan bagus itu awal-awalnya pasti susah. Itu udah umum. Tapi bila kita bertekad ingin berubah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan. Karena Allah Ta'ala berjanji di akhir surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ingin mendekati kami, maka kami akan tunjukkan jalan-jalan tersebut kepada mereka. Jadi Allah berjanji, bila si hamba bersungguh-sungguh, tadi misalnya untuk mencari jalan agar dia tidak maksiat, maka Allah akan tunjukkan jalan sehingga dia selamat dari maksiat. Asal dengan syarat dia bersungguh-sungguh. Di antara bersungguh-sungguh dalam meminta kepada Allah, bersungguh-sungguh untuk dia berubah, bersungguh-sungguh untuk mencari solusi. Intinya kesungguhan itu dituntut, ya. Jangan sampai kita nggak kurang sungguh-sungguh, ya. Makanya kalau orang sungguh-sungguh itu nanti berantakan biasanya. Berulang lagi, ya seperti itu. Dan yang lainnya ya banyak ingat mati, ya. Banyak ingat mati. Ya, kita khawatir kalau kita mati dalam keadaan kita belum sempat bertobat atas maksiat, ya seperti itu. Ya, ada lagi? Ya, silakan Pak. Fadal. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pertanyaan warahmatullahi Ustaz, wabarakatuh. bagaimana kalau kita ditimpa sakit, rasa sakit, pun kita langsung Sakitnya di sini. Oh. sakit terus kita langsung mencari obat atau ke dokter, apakah itu tidak termasuk orang tidak sabar gitu? Ya baik. Apakah berobat ke dokter itu menunjukkan ketidaksabaran? Tidak. Ya, tidak bertentangan antara kita berobat dengan ya kesabaran, enggak. Ya, buktinya Nabi SAW menyuruh kita tadawau, kata Nabi, berobatlah kalian. Nabi suruh kita berobat. Ya, seperti itu. Ya, karena berobat itu bagian dari usaha kita. Usaha kita untuk ya mencari kesehatan, ya. Sambil berdoa kepada Allah. Yang tidak boleh adalah yang bertentangan dengan tauhid ketika kita menyandarkan kesembuhan kita pada obat. Ini nggak boleh. Itu pasti ada bab lain, ya bukan bab sabarnya, tapi tawakalnya yang terganggu. Jadi kalau beritanya apakah berobat mengganggu kesabaran, nggak ada hubungannya. Ya, berobat dengan mengganggu kesabaran nggak ada hubungan. Ya, jadi berobat itu tidak merusak sabar sama sekali, nggak ada hubungannya sama sekali. Ya, seperti itu. Tapi kalau ditanya apakah berobat bisa mengganggu tawakal, nah itu bisa. Iya, kalau seseorang menyandarkan kepada obat atau pada dokter sebagai sebab kesembuhannya, maka masuk dalam syirik kecil. Syiriknya dalam tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau sabar hampir gak ada hubungan sama sekali. Ya, seperti itu. Jadi orang yang berobat tidak menodai kesabarannya. Lalu bagaimana? Ya, kita dapati ada sebagian sahabat itu tidak berobat ketika mereka sakit. Ya, maka kita mengatakan boleh dengan syarat iman Anda seperti sahabat dulu. Yang apa? Yang mereka itu kuat untuk bersabar. Tapi kalau kira-kira iman kita itu masih ini, apalagi kita berharap cepat kayaknya kalau sehat lebih baik, kita bisa melakukan ini dan itu, maka lebih baik kita berobat.
lebih baik kita berobat ya. Jadi boleh kita tidak berobat kata para ulama dengan syarat ya kita memang bisa menakar bahwa kita mampu untuk bersabar atas musibah tersebut. Seperti dilakukan oleh sebagian para sahabat demikian. Tetapi bila kita tidak mampu maka berobatlah, menjalankan sabda Nabi untuk berobat ya seperti itu. Ya, jadi tidak menodai kesabaran sama sekali kita berobat ya insyaallah taala. Siapa lagi? Ada? Oh ya, fadhal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah doa tadi Ustaz ucapan innalillahi dan Wa doa seterusnya itu diucapkan pertama aja waktu mendapatkan musibah atau terus diulang-ulang sampai musibah itu hilang? Tayyib. Iya. Kalau kita lihat konteks hadis ketika Nabi bersabda innamas sabru inda sadamatil ula, sesungguhnya kesabaran itu terjadi ketika benturan pertama, maka tentu ucapan innalillahi rajiun itu dibaca di saat benturan pertama itu tiba. Ya. Karena ketika itu hadir, diyakini dengan hati, maka itu akan memberikan bantuan yang sangat besar seperti itu. Ya. Jadi kalau pertama sepakat, kalau berikutnya innalillahi rajiun, apakah diucapkan ulang-ulang? Kalau diucapkan berulang-ulang ya tergantung kebutuhan ya. Termasuk kita mengucapkan di dalam hati kita ya harusnya mestinya terus. Dalam konteks kita mengetahui kandungan maknanya. Dan itu sangat dibutuhkan ucapan itu. Ya, ketika musibahnya misalnya berlangsung selama 1 minggu. Kita udah ngucapin di hari pertama. Hari kedua kan musibah masih ada tuh. Kita kan mesti berat menjalaninya. Maka kita terus mengatakan bahwa kita ini milik Allah. Kita butuh kalimat itu kan. Kita milik Allah. Maka ya Allah ini Engkau mengambilnya karena itu milikmu ya Allah. Maka terserah ya Allah. Karena musibahnya masih ada, maka tentu ucapan itu minimal untuk pribadi kita mestinya harus selalu dihadirkan. Sampai musibah itu kita rasakan tenang kembali. Adapun diucap secara lisan, Allahu a'lam bishawab. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Ini pun sama, ya. Ini pun sama, ya. Kalau doa, tentu konteksnya diucapkan. Maka kalau untuk doa, ini boleh dilakukan berulang. Kayak kita doa Rabbana atina fid dunya kan nggak sekali doang kan, terus aja. Gitu kan? Seperti kita doa ihdinas shiratal mustaqim ya terus. Kita minta dimudahkan urusan kita itu terus gitu. Jadi selama itu kita butuhkan, maka itu boleh dibaca berulang-ulang, ya. Karena kita butuh penguatan-penguatan. Kalau innalillahi rajiun, ini tidak dalam konteks doa ya. Dalam konteks doa. Itu bagian dari kita sabar dan pasrah. Maka pengulangannya kita butuh dalil. Ini saya nggak tahu ada dalilnya nggak kalau diucapkan berulang. Tapi secara makna itu dibutuhkan oleh kita, iya. Adapun mengucapkan doa, ya sifat doa itu yang dilapatkan berulang-ulang. Bahkan dalam sunnahnya doa itu diucapkan sampai 3 kali. Ya. Nah selama kita butuhkan doa itu ucapkanlah selalu. Ya. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif khairan minha terus boleh. Ya, Allah alam bisawab. Ya, silakan Pak. Ada mikrofonnya. Di luar tema emang enggak Pak? Di luar tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, bolehlah mendekatkan diri kepada Allah dengan menyamat-nyamat seperti para nabi, para wali, para syuhada, para tabi'in. Apakah boleh atau tidak? Maksudnya bertawassul. Nawaitu taqruban ilallah Oh iya. wa barakati Sayyidina Khadir alaihi salam Ah iya tayyib. wa barakati Sayyidina Sulaiman bin Daud Oke, tayyib. wa barakati Syekh Abdul Qadir al Jailani Masya Allah. sapertos Tayyib. kitu eta kenging teu. Iya. Tayyib. Atur nuhun. Sami-sami Pak, jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Ya, Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Al-Musil Abadar itu ada membahas
bimbingan-bimbingan terdapat soal Fatihah. Namanya kitabnya Min Hidayatil Suratil Fatihah. Salah satu petunjuk atau bimbingan yang diajar soal Fatihah itu menjelaskan tentang makanatud doa, tentang kedudukan dan kemuliaan doa. Ya, di sana ada ihdinas shiratal mustaqim. Maka beliau juga menyebutkan ada di antara beberapa adab doa. Ya, adab doa, yaitu apa? Al-mutaba'ah. Ya, kita mengikuti contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti contoh Rasul sallam, ya, ini ada beberapa pengertian. Yang pertama adalah kita meyakini bahwasanya doa yang dipilih oleh Rasulullah SAW itu lebih baik dan lebih sempurna daripada apa yang kita pilih atau orang lain aja yang orang lain pilih. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita menghindarkan menggunakan lapat-lapat doa yang tidak diajarkan Rasulullah SAW, dan apalagi bila dalam isi kandungan doa itu bisa mengandung doa itu tidak sesuai dengan syariat. Nah, contohnya misalnya gini. Rasul mengajarkan doa kita bertawassul melalui doa kita dengan beberapa perkara. Yang pertama, kita bertawassul dengan Asmaul Husna, nama Allah yang baik. Seperti ketika kita dalam berdoa ingin minta rezeki, kita bertawassul dengan nama Allah ya Razzaq, wahai zat yang memberikan rezeki, murahkan rezeki kami. Ya Ghafur, zat yang maha pengampun, ampunilah kami, gitu kan, dan seterusnya. Ya Rahman, irhamni, wahai zat yang maha penyayang, sayangilah kami. Yang kedua, kita bertawasul dalam doa kita dengan tawasul berupa amal soleh. Ya, didalili dengan ada 3 orang sahabat yang masuk gua, gitu. Jadi 3 orang dari kalangan Bani Israel di zaman dulu, mereka terjebak dalam gua. Maka muncul ide dari mereka, kita coba meminta kepada dengan doa yang paling ikhlas, dengan amal paling ikhlas. Maka yang satu berdoa dulu dia pernah ingin berzina, kemudian dia ingat Allah. Maka kemudian dia berkata, kalau memang itu karenamu ya Allah, maka selamatkanlah kami. Maka bergeser tuh batu sedikit, tapi nggak bisa keluar. Yang kedua, dia beramal dengan berbakti sama orang tuanya. Ya, dengan dia selalu membawakan susu. Ya, suatu hari dia telat membawakan susu seorang tuanya, sehingga kedua orang tuanya tertidur. Akhirnya dia tunggu sampai orang tuanya bangun, dia minumkan susu itu kepada orang tuanya. Pada anaknya merengek menangis meminta. Maka dia berdoa kepada Allah, kalau itu ikhlas maka selamatkanlah ya Allah. Bergeser kembali batu tersebut, tapi belum bisa kebuka. Yang ketiga, dia bertawasul dengan apa? Dia amanah dalam menyimpan titipan. Jadi dia ini punya karyawan, suatu hari ketika ada pembagian upahnya, si karyawan nggak ngambil, ya. Kemudian harta upah si karyawan itu dia olah, ya, dia belikan kambing, dia belikan hewan ternak, dan akhirnya sampai beranak pinak menjadi sebesar lembah. Suatu hari orangnya itu datang ingin mengambil upahnya, maka orangnya mengatakan, tuh semua hewan ternakmu satu lembah ini punya kamu. Maka orang itu mengambil semua dan tidak menyisakan satupun. Bila itu ikhlas karenamu ya Allah, maka selamatkanlah kami. Maka akhirnya batu itu bergeser dan mereka bertiga bisa keluar dari gua tersebut. Ini menunjukkan dalil boleh seseorang bertawasul kepada Allah dengan apa? Dengan amal soleh. Yang ketiga, bertawasul kepada orang soleh dengan syarat, ya, 3 syarat harus terpenuhi. Ya, pertama, dia masih hidup. Orang solehnya masih hidup. Yang kedua, ya, orang solehnya hadir. Jadi yang ketiga ya soleh gitu. Ya soleh. Jangan sampai kita minta bertawasul ya kepada orang soleh yang sudah meninggal. Kita doa agar orang soleh itu menyampaikan doa kita kepada Allah misalnya. Maka ini termasuk kebiasaan kaum musyrikin Quraisy zaman dulu, ketika mereka menyembah berhala, maka mereka bertawasul dengan patung-patung yang mereka anggap itu orang soleh, ya, yang mereka merasa bahwa ruhnya masih ada di patung tersebut dan bisa mendengar doa mereka, lalu mereka bertawasul dengan orang soleh tersebut padahal sudah meninggal untuk menyampaikan doa mereka. Makanya termasuk perbuatan yang tidak disyariatkan, ya, karena orang soleh sudah mati. Atau orang solehnya masih hidup tapi nggak ada di tempat, ghair hadir. Misalnya dia dia berdoa kepada Allah dengan melalui
Dengan memanggil misalnya apa? Dengan memanggil gurunya padahal berada di kota yang lain. Ya, ya syekhi madidni, wahai guruku tolonglah aku, dan seterusnya. Maka ini termasuk bentuk perbuatan yang dilarang karena gaib tidak hadir di situ. Jadi gaibnya baik karena sudah meninggal atau yang tidak hadir di tempat. Maka bertawasul dengan yang seperti tidak diperkenankan. Muncul pertanyaan, boleh enggak seorang bertawasul dengan kemuliaan kedudukan Nabi Muhammad SAW? Ya Allah, melalui kedudukan nabimu yang mulia, keberkahannya yang begitu sebagai seorang nabi, ya, maka ya apa kabulkan doa-doaku. Maka kita mengatakan, kata Syekh, ini termasuk ya cara berdoa yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah mengajarkan itu kepada para sahabatnya, para sahabat tidak pernah mempraktekannya setelah wafat, para tabi juga demikian, serta para ulama. Maka tentu kita meninggalkan ya berdoa dengan bertawasul, menggunakan bertawasul dengan kemuliaan, ketinggian kedudukan ya orang-orang soleh, bahkan kepada para nabi dan rasul sekalipun. Yaitu artinya kita tinggalkan, tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah a'lam bishawab. Ya, silakan. Karena saya ini di minggu-minggu ini diusir oleh Bapak RW, RT, sampai 4 ustadz. Karena saya menyampaikan dakwah sunnah gitu. Ya. Itu menyampaikan dakwah sunnah. Saya lagi diancam kalau 1 kali lagi menyebarkan ini, maka kamu harus pergi dari kampung ini. Ya. Itu termasuk musibah. Oh iya. Terima kasih. Tayyib. Ya. Jelas Pak, itu musibah, itu ujian. Karena tadi sudah kita sebutkan manusia yang paling keras ujiannya adalah para nabi, kemudian orang soleh, kemudian orang-orang yang seperti itu. Ya. Maka itu pasti bagian dari ujian. Ya, musibah kita, Allah ya kita bersabar karena sudah merupakan sebuah keniscayaan. Siapa yang kemudian berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan sunnah Nabi SAW, dia pasti akan mendapatkan situasi yang membutuhkan kesabaran. Itu pasti, Pak. Ya, tidak di orang lain, bahkan di keluarga kita sendiri, kita akan mengalami seperti itu. Maka ya bersabar. Yang kedua adalah ya kita berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan untuk istiqomah ya di atasnya, karena bisa jadi kata para ulama, dakwah kita diterima bisa jadi setelah kita wafat. Ya, setelah kita wafat orang akhirnya mulai menyadari. Ya. Ingat kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus itu dia udah berdakwah cukup lama kepada kaumnya. Kaumnya enggak menerima, bahkan mengusirnya. Kesel tuh Nabi Yunus. Dan kesal itu kemudian apa? Dia naik perahu kan. Kemudian karena perahunya oleng, kemudian diusulkan bahwa ini karena keberatan penumpang. Maka harus ada 1 penumpang yang harus diceburkan ke laut. Maka mereka mengadakan undian. 3 kali diundi keluar Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus diceburkan. Gitu. Diceburkan. Akhirnya dimakan ikan paus. Ya. Maka kemudian Nabi berdoa kepada Allah dengan doa apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Akhirnya ya Nabi Yunus Allah selamatkan dengan tentu Allah mengarahkan ikan paus itu untuk menepi ke pantai. Begitu Nabi sudah sampai ke pantai, kemudian dia mendapatkan kaumnya sudah beriman. Sudah beriman. Ketika Nabi Yunus di siang waktu tidak ada bersama mereka, Allah berikan hidayah kepada mereka. Ya, maka menjadi pelajaran buat kita. Bisa jadi Allah berikan hidayah ketika kita nggak ada. Ya, seperti kisah Nabi Yunus tersebut. Ya, Allah a'lam bishawab. Jadi teruslah berdakwah. Tinggal kita terus coba cari. Kita coba pertama evaluasi. Mungkin strategi dakwah kita lebih kita perbaiki. Contoh misalnya kita mulai dulu nih. Ya, dari keluarga kita dulu misalnya.
Karena Nabi SAW ya di awal-awal dakwahnya mengajarkan, Allah berfirman, wa andir ashiratakal aqrabin. Berikan peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Bila kita lihat suatu masyarakat, ini masyarakat yang belet gitu ya, masyarakat yang berat, susah, betul-betul banyak penyimpangannya. Kalau kita ngomong nggak akan didengar, bahkan kita diancam dan itu segala macam, maka berarti strategi dakwah kita mulai dulu dari keluarga terdekat kita dulu. Ya, kalau keluarga dekat kita sudah kita dakwakan, kita coba cari. Mungkin ada di situ beberapa orang, mungkin nggak semua orangnya tuh galak-galak. Ada satu yang kelihatannya lentur. Nah, yang dilentur ini kita secara personal pribadi saja. Ya, jadi mungkin dalam dakwah itu kita berada sesuai kemampuan. Kadang ketika kita ngomong semua orang ini nggak suka, bahkan membenci dan mengancam kita. Coba kita target kita jangan 10 orang. 1 orang lah. Nah, 1 dulu. Dimulai 1 dulu. 1 udah dapat gitu kan. Coba sampaikan lagi gitu. Terutama dekati kepada mereka yang kelihatannya nggak galak-galak amat. Dan terkesan kayaknya pengen nanya-nanya. Bukankah itu sudah oleh Nabi SAW? Mendekati Abu Bakar As-Siddiq. Mendekati Ali bin Abi Thalib sebagai seorang pemuda. Ya, didekati orang-orang yang dikira-kira tidak keras penentangannya. Nah, seperti itulah yang mestinya kita praktekkan. Cuman kalau kita awal-awal begitu kita mulai kenal sunnah, kalau dakwah tauhid, kemudian kita langsung tampil frontal di masyarakat, itu seringkali masalah kita besar. Berarti strategi kita coba kita lebih perbaiki. Tapi kalau sudah kita waktu itu Ustaz, kita ada peluang itu untuk menyampaikan. Ya bismillah gitu kan. Ya sudah terjadi, ya sudah kita sabar. Ya, kita sabar. Itu. Kembali lagi kita kepada di keluarga saja dulu. Mungkin di keluarga kita masih ada yang belum kita sempurnakan sunnahnya. Nah, kita sempurnakan itu. Ya. Dan ingat Pak, kita juga jangan sampai merasa bahwa kalau sudah ada yang memusuhi kita berarti dakwah kita benar. Enggak juga begitu. Ya. Dan tidak juga kalau memang ada memusuhi berarti salah, tidak. Ya, seperti itu. Dan sadarilah bahwasanya besarnya apa yang kita hadapi tadi pasti Allah tahu kita siap untuk menjalaninya. Berarti Allah tahu kita siap. Makanya Allah takdirkan demikian. Ya sudah, berarti sabar, kita coba evaluasi, perbaiki lagi strategi gitu kan, dan jangan berhenti berdakwah. Adapun ucapan mereka mengatakan kalau sekali lagi kamu mengucapkan ini maka kamu diusir dari ini, itu gak boleh takut. Gak boleh takut. Ya. Gak boleh takut. Kita jangan berhenti berdakwah dengan orang-orang mengancam ya untuk kita berdakwah, tidak. Cuma kepada siapa dulu nih. Nah, ini yang harus kita pilih-pilih nih. Kalau mungkin dia melarang kita untuk ngomong di masjid sampai naik podium gitu kan. Berarti kan kita bisa dengan cara sambil di warung kopi, ngobrol-ngobrol gitu kan, segala macam gitu kan. Hah? Gimana Pak? Ya. Berarti nanti ke warung Pak. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ya sabar. Semoga Allah berikan pahala. Jangan berhenti Pak. Intinya ucapan mereka jangan membuat Bapak berhenti untuk terus berdakwah. Ya, seperti itu. Ya, selama nanti Bapak coba kalau misalnya strateginya mungkin ditambah, variasinya mungkin kasih hadiah misalnya. Gitu. Kalau kemarin kan sudah berupa lisan, jangan coba sekarang kasih hadiah misalnya. Kalau ada bulan Ramadan tuh kasih kurma misalnya. Kalau ada misalnya nanti ada di sini ada perbagian kambing tuh, daging kambing, daging sapi tuh. Kalau Bapak misalnya mau bawa di sini tinggal ajukan, nanti kasih ke tetangga-tetangga. Boleh nanti Pak. Mungkin strateginya pakai gerakan aja Pak. Misalnya gitu. Ditambah variasinya. Ada sebuah pesantren di Jawa Timur. Itu ada seorang kiai harismatik juga. Cuman saya nggak tahu santrinya ada berapa banyak. Itu ketika beliau mulai
ini kisah dia ya, tentu kita nggak bisa samakan di kisah ini pada semua tempat ya. Ini kisah dia bercerita langsung. Ketika beliau mulai mengenalkan kepada pesantren bahwa kita coba menghidupkan sunnah, itu pesantrennya kosong langsung Pak. Langsung kosong. Gitu. Dan mulai sama mengalami apa yang Bapak alami juga. Jadi artinya memang Allah memberikan ujian seseorang itu sesuai kadar Pak. Kadar. Nah apa yang sudah terjadi ya sudahlah. Allah sudah menadiri yang terjadi. Tinggal kita sabar dan dakwah terus. Tapi kita sesuaikan kadarnya. Sesuaikan situasinya. Kalau memang kita harus berhenti di keluarga dulu. Terus berdakwah di keluarga. Ya. Tetap kita berhubungan baik dengan mereka dalam hubungan kemasyarakatan. Ya. Yang bisa kita lakukan. Misalnya kita tidak membicarakan tentang amalan-amalan nih. Tapi kita bicara tentang pentingnya akhlak. Misalnya kan kita saling bantu, saling gotong royong. Ya. Karena Nabi SAW juga mengajarkan muqaddimah, di antara muqaddimah beliau dan berdakwah adalah beliau telah menyandang akhlak yang baik. Nah kita coba juga sempurnakan. Ya. Kalau sudah kita maksimalkan dan sudah kita cerahkan, ternyata belum ada berubah, ingat dakwah kita kepada Allah. Bukan mencari ridho manusia. Mereka menerima alhamdulillah, mereka enggak nerima, kita sudah berusaha untuk ya berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti Bapak cermati lagi surat Al-Asr. Kata Allah, demi masa semua manusia rugi kecuali mereka yang beriman, amal soleh, dakwah dan sabar. Maka kalau sudah nambah ilmu, sudah diamalkan, sudah dakwakan, tinggal yang terakhir, sabar kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian barangkali kajian kita di sore hari ini. Ya jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.